Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bang Edi di channel Yuka Auto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita, yaitu dengan nama channel Belajar Kerajinan Tangan, ya. Belajar Kerajinan Tangan. Jadi bunyi pertanyaannya teman-teman. Assalamualaikum Bang, mau nanya, kalau kita rawat burung bahan sampai jinak bahkan jadi pikat, ketika kita nggak peduli lagi, apakah akan liar kembali atau nggak mau jinak lagi kalau kita nggak open lagi? Mohon dijawab Bang. Baik teman-teman ya, terima kasih juga yang sudah bertanya. Akan saya jawab sebatas pengetahuan saya teman-teman. Di sini ada burung yang diantara yang lain, diantara punya saya yang lain, dia yang paling jinak, ya. Jadi teman-teman semua, para pecinta burung anggungan, jadi pertanyaan tadi ibaratnya kalau kita punya burung jinak, terus tidak kita urus-urus lagi, apakah dia akan kembali menjadi BL ya? Apakah dia akan kembali menjadi burung liar atau tidak jinak lagi? Nah, jadi teman-teman semua, sifat burung ini kalau kita posisi dalam tanda kutip kita pelihara, itu dia nggak akan kembali menjadi bahan, tidak akan kembali menjadi liar teman-teman ya. Dia pasti akan tetap menjadi burung yang jinak, tetap akan menjadi burung yang mantap. Nah, kalau masalah gacor atau tidaknya, biasanya teman-teman dia nggak akan berubah juga. Karena kalau pengalaman, burung tekukur ini ataupun perkutut, semakin tua umur, semakin lama kita memeliharanya, banyak kelebihan yang kita miliki. Walaupun kita tidak seberapa open, tidak seberapa mengurusnya lagi. Dengan sendirinya, dengan beriring waktu, burung ini akan semakin mantap. Baik dari segi kejinakan, durasi kegacoran, dari segi kepatuhannya dengan kita, itu semakin meningkat seiringnya waktu. Contoh, kita memelihara burung tekukur itu menggunakan cara zaman dulu ya teman-teman ya. Kalau cara zaman dulu mbah-mbah kita, itu nggak ada terapi mandi sore mandi malam, nggak ada. Bahkan makannya pun nggak ada milet-milet ya. Percaya nggak percaya, coba telusuri. Kalau tidak percaya pasti itu. Setelah kita bertanya dengan mereka, cara memeliharanya simpel. Cukup kita pelihara, kita kasih makan, kasih minum, jemur, gantung. Udah, itu aja. Tidak perlu dilus-lus, tidak perlu dipetik-petik. Cukup jemur, gantung, jemur, gantung. Habis kasih makan, kasih minum. Beriring waktu, semakin lama mereka memelihara, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, burung ini akan jadi sendiri. Akan jadi sendiri. Alasannya mengapa? Karena memori alam liar yang ada di kepala burung ini tadi, seiring waktu yang sangat lama akan hilang. Ganti dengan memori yang baru. Perlahan-lahan masuk memori baru. Apa memori barunya? Memori dia dipelihara. Ya. Jadi seiring waktu dia melihat wajah, melihat mendengar suara, melihat gerak-gerik pemiliknya, orang rumah, dengan waktu yang sangat lama dia akan terbiasa. Nyaman. Kalau sudah terbiasa timbul rasa nyaman. Kalau rasa nyaman sudah ada, dia akan gacor. Nah, nyaman ini tadi yang dikatakan jinak ya. Lebih tepatnya itu nyaman teman-teman, bukan jinak. Kalau jinak itu kan seharusnya kita lepas dia balik lagi ya.
Dia nggak akan kemana-mana, nggak perlu kita ikat kakinya. Sebenarnya nyaman. Nah, kalau sesuai pertanyaan tadi, apakah dia akan kembali menjadi liar setelah tidak kita urus-urus lagi, tidak kita bawa-bawa mikat lagi? Nggak akan. Tidak akan. Dalam tanda kutip harus garis bawahi, dia posisi masih dipelihara, masih kita ikat. Tapi teman-teman, kalau burung ini sudah lepas, ya, tidak kita pelihara lagi, walaupun posisi sudah kita pelihara misalnya 10 tahun, 15 tahun, posisi gacor jinak dengan kita, tapi kalau dia lepas, terbang bebas, kalau mungkin posisi mungkin masih sebulan 2 bulan, oke lah. Kalau kita dekatin, ya dia nggak akan pergi, dia akan bekur. Tapi beriring waktu di saat dia lepas, memori yang sudah kita isi bertahun-tahun, yaitu memori dipelihara dengan kita, akan tertimbun dengan memori dunia baru yang dia di saat dia lepas, ya. Nanti akan hilang tersendiri memorinya tentang jinak dengan kita, akan diganti dengan memori alam bebas. Itu kebalikannya teman-teman, ya. Kalau tadi dia punya memori alam bebas, terus kita bubuhi dengan memori baru, yaitu memori jinak di saat dipelihara, memori nyaman, ya. Nah, kalau dia lepas, baru dia perlahan-lahan akan kembali menjadi burung liar. Makanya di saat rekan-rekan itu melakukan pemikatan, sangat sering, bukan sekali 2 kali, mereka mendapatkan BL burung bahan itu yang masih ada kaki, masih ada tali di kaki, ya. Antara 2 kemungkinan, dia pikat yang lepas tapi sudah lama, atau burung yang baru dipelihara tapi lepas. Antara 2 itu teman-teman. Di saat kita sudah dapat kena racik kakinya, itu gelabakan. Alasannya ngapa gelabakan? Alasannya adalah karena memori jinaknya tadi udah hilang, udah ketimpa, udah tertimbun sama memori alam bebas. Nah, jadi itu teman-teman, kalau masalah burung tidak kita pikat-pikatkan lagi, dia nggak akan menjadi liar, ya, nggak akan menjadi gelabakan, nggak akan jadi giras. Yang ada, semakin bertambah waktu, dia semakin mantap, semakin jinak, semakin jinak. Cobalah cari itu kukur yang udah umur 15, 20 tahun. Wah, itu kita taruh di sini aja, seperti ini, ditaruh di atas paha, dia akan ngebekul terus, nggak ada henti, ya. Itulah kelebihannya burung-burung yang kita pelihara. Tapi kalau masalah kegacorannya, tergantung dari tingkat kita menjemur, teman-teman, ya. Ini kita berbicara gacor, ya, bukan bicara masalah jinak. Kalau bicara masalah gacor, misal nih kita lagi malas, lagi nggak mood dengan burung-burung, lantas seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setengah tahun nggak pernah kita jemur, dia nggak akan mati. Nggak akan mati. Itu kelebihannya burung anggungan. Nggak akan mati, nggak akan lumpuh. Tetap dia sehat. Tapi level ataupun durasi gacor itu pasti berkurang. Kelihatan bener, pasti berkurang. Dan juga bulunya kelihatan kusam, ya, tidak mengkilat. Nah, itu paling yang berpengaruh teman-teman. Kalau kita lagi malas atau tidak kita pikat-pikatkan lagi, nah dia akan perlahan-lahan berkurang. Ya sama kayak kita teman-teman. Mungkin berbulan-bulan dalam rumah nggak kena matahari, ya kita tetap sehat lah, bisa jalan, bisa makan, bisa minum. Tapi semangat kita itu pasti berkurang karena tidak ada cahaya matahari. Sama teman-teman. Nah itu ya teman-teman, khususnya tadi yang bertanya rekan kita, yang bisa saya jawab sebatas kemampuan saya. Kalaupun rekan-rekan yang lain daripada senior-senior yang lain ada jawaban yang lebih mantap, lebih bagus, ya kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Apalagi masih sama kayak saya, masih anak baru di dunia anggungan, teman-teman, ya. Nah itu dari saya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf saya menjawab videonya malam hari
Karena seperti kata-kata saya dari kemarin-kemarin, saya itu punya waktunya di rumah itu paling malam hari, teman-teman. Kalau untuk siang itu paling posisi libur, itu juga jarang, teman-teman ya. Paling minggu aja, ya. Nah itu, kalau memang video ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya saya sudah mengabulkan atau memenuhi kewajiban saya bagi teman-teman yang bertanya. Nah itu dari saya. Jika ada kalimat salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.